Teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan kemana, Pilo? Kita akan ke Taman Hutan Raya. Kita menemukan monumen nasional. Kita akan ke Taman Hutan Raya. Di sini ada Frederickson. Di sini ada kawan-kawan kita yang baru bangun. Belum tidur. Oke, kita akan jalan sampai tujuannya sih mau ke air terjun. Jadi kita akan menempuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Tiket udah dibeli, harganya kalau hari Sabtu tuh 17.000. Tapi nggak disarankan datang hari Sabtu ke Tahura. Karena ini udah kayak pasar, ramai banget. Oke, kita foto dulu ya. Teman-teman, kebetulan hari ini kita sama tour guide-nya langsung warlock ya. Ini bang, kalau misalnya lewat sini ada uang santunan nggak bang? Kebetulan karena jalan ini jalan leluhur ya, sakral. Jadi ya istilah kata santunan. Santunan lah istilah kata Maya. Ya. Uang permisi. Uang permisi. Kita gak maksa sih, suka seikhlasnya. Cuman kalau baik ya bisa 200.000 lah begitu. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Sebenarnya aman aja bang ya, tapi ya santunan aja. istilah kata uang santunan. Istilah katanya itu. Bercanda ya guys ya, bercanda ya. Jadi kalau kita ke Tahura itu sebenarnya udah banyak tempat makan ya teman-teman. Tuh di pinggiran, semua udah ada. Jadi kesini cuma tinggal bawa niat aja sih sebenarnya. Kalau anda niat baru kesini. Kalau nggak niat kayak susah deh. Iya. Nah kita pertama nih mau ke Gua Belanda dulu bang ya. Betul sekali. Bang kenapa namanya Gua Belanda bang? Karena Belanda. Ya udah. Dalam Belanda. Peraturan di Taman Tahura dilarang merokok. Kita udah sampai di spot foto pertama. Ini spot foto yang rame banget ya. Ya, ini spot foto. Ini jadi tempatnya kayak jurang gitu. Jadi kayak kalau ya Lara sudah capek yang ngerjainnya, udahlah ngapain lagi kalau kuliah udah capek, udahlah, udah langsung aja. Maksudnya kerjainnya di sini, maksudnya ngerjain sih. Kebetulan kita ketemu sama Riko ya, kebetulan hari ini. Ini spot foto pertama nih, jadi kayak gini nih, tuh. Tungguin nanti di nongol di YouTube dia. Teman-teman, oke kita sampai di gua kita yang pertama, Gua Belanda. Kita masuk ke Gua Belanda, geng. Pilo nggak kelihatan Pilo. Ini kenapa? Ini goanya sebenarnya nggak serem gara-gara rame ya. Ini kalau misalnya sendirian aja ini agak ngeri sih menurut gua. Ini kayak gini bang, kalau sendirian. Ada aku. Ini ngapain nih megang-megang tas nih? Nih jadi Gua Belanda tuh kiri kanannya. Spill ke kiri dong bang. Tuh rame banget sih. Sebenarnya lebih seru tur-tur kayak gini tuh rame sebenarnya. Karena biar nggak takut sih. Ini pernah nih dulu kita nih cuma berdua masuk sini dan wala mati juga sih. Jalan-jalan dulu kita bicara. Kita lanjut dulu. Gua Belanda. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan apa itu Gua Belanda ya. Dan bisa dilihat di sini kita akan bacain aja ya presentasinya. Jadi Gua Belanda itu adalah gua yang mengantarkan irigasi ke Cikapundung, ke kolam penenang Dago Pakar. Jadi sungai yang buat di Dago Pakar tuh, kolam-kolam Dago Pakar tuh lewat ini ya, ngalir lewat Gua Belanda. Nah, menggali batuan keras, endapan awan, panas, G Sunda. G Sunda ini apa nih? Gunung Sunda. Tegak lurus horizontal. Nah, jadi gua yang dibangun memotong perbukitan yang disusun dengan endapan gunung api. Batuannya kertas dan tidak lepas sehingga dianggap baik dan mampu menahan lorong gua. Oke cukup, sekarang Pilo yang presentasi. Nah, Kalau lolos, oke Pilo remedial ya. Di sini monyetnya masih ramai banget ya guys ya. Udah satu peloton nih monyet di atas nih. Tuh. Oke teman-teman, tujuan terakhir kita adalah curug yang ada di ujung ini bang ya. Mas Maribaya. Oh, Mas Maribaya namanya. Dan kita udah trekking sekitar 30 menit dan kondisi paru-paru sekarang sekarat ya. Jadi kita akan terus menanjak. Itu nguap ya Tep ya? Liquid yang ada di paru-paru nguap teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang udah ngerasa nge-vape,
sebaiknya jangan dicoba-coba. Tapi yang bagi yang udah nge-vape, terusin aja. Karena nanjaknya lumayan nih ya. Lebih tinggi dari harapan orang tua. Oke, kita lanjutin dulu ya teman-teman, let's go. Teman-teman, kita udah sampai di turning point dulu. Anjay, turning point enggak sih, poin beristirahat. Di sini kami melihat ada rusa. Sorry, kami ada di penangkaran rusa timur. Iya. Gue kemarin dapet izinnya juga. Oke teman-teman, setelah 1 jam dari penangkaran rusa bersama Vincent dan kawan-kawan, kita udah hampir sampai ke curugnya ya. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau misalnya mau jalan di Tahura dari ujung ke ujung, fisiknya harus siap, alas kaki harus siap, botol minum, dan persiapan perlengkapan yang baik untuk trekking. Karena jaraknya cukup jauh dan butuh mental yang kuat. Let's go. Teman-teman, setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, akhirnya kita sampai ke Curug Omas. Nah teman-teman, tapi fun fact-nya dulu tuh kita masih bisa jalan ke jembatan sana untuk ngeliat curugnya lebih bagus. Semoga aku masih ada footage jalan-jalan ke Tahura aku yang sebelumnya, supaya aku bisa ngeliatin keindahan air terjunnya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi lewat jembatan itu, mungkin karena cuaca ataupun konstruksi jembatannya udah nggak aman lagi. Tapi nggak apa-apa, kita udah bisa ngelihat curugnya walaupun tidak dari posisi yang tepat. Sekarang kita waktunya menuju ke halaman curugnya. Di sini ada banyak jual makan dan kita rencananya beristirahat di situ juga. Let's go teman-teman. Kita ada salah satu warung nih di atas nih. Nama warungnya Warung Barokah. Sebenarnya menunya lumayan murah sih. Ya. Ada rujak, nasi putih, nasi goreng. Kita pesen gado-gado untuk jangan lapar aja, soalnya lapar banget parah. Besok kita jalan-jalan pulang ya teman-teman, karena udah mulai hujan. Jadi kalau misalnya kita nggak pulang, nanti kita kehujanan parah. Kita makan dulu, let's go. Teman-teman, tahu nggak Curug Omas ini bagaimana sistematis? Bagaimana Curug Omas ini bisa menerjunkan air? Ternyata kita bisa mengakses tempat paling dekat dari ujung curugnya. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Nih teman-teman, jadi air mengalir dari sana nih, turun di situ, keren ya. Ya teman-teman, sepertinya setelah kami makan itu hujan deras. Jadi ini sekarang kita mau balik dengan keadaan gerimis. Jadi teman-teman, kalau misalnya besok-besok mau kesini, kalau cuacanya agak-agak mendung, siapkan jas hujan ya teman-teman, supaya nggak terjebak juga dan bisa aman dari hal. Ini hujan banget nih. Iya bang. Oke guys, jadi hari ini kami baru balik dari Tahura. Perjalanannya sangat melelahkan bagi mereka yang kurang berolahraga. Makanya kita harus nge-push si pederi shot biar cepat lari. Teman-teman, kita sudah sampai di pintu Tahura. Sekian perjalanan Tahura kali ini, memang banyak capeknya karena kita tadi malam gak istirahat dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Subscribe dan rekomendasi dong jalan-jalan di Bandung kemana. Let's go.